Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ori Manola. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menguji motor ini dengan cara membawanya ke jalan yang off-road atau jalan yang rusak-rusak guys. Saya akan mencoba untuk menguji motor ini dari sistem suspensinya, sistem peredamannya, terkait dengan kenyamanannya untuk dipakai di jalan-jalan yang bergelombang atau jalan-jalan yang rusak guys. Ini baru permulaan ya guys ya untuk di jalur ini. Jadi kita masih mendapati adanya aspal-aspal tipis-tipis guys. Ini jalan ini sudah dikerjakan sejak lama guys. Jadi waktu itu saya juga masih SD guys ya. Jadi sampai sekarang ya masih tetap seperti ini. Nanti di depan sana guys kita akan menikmati jalan yang cukup ekstrim guys. Jadi lubangnya sangat banyak. Lubang itu bisa masuk 1 ekor kerbau guys. Jadi kalau motor-motor kayak gini guys, apalagi kalau berboncengan guys ya, kalau duduk di belakang itu rasanya mau terpental. Wah ini guys, lihat aja guys, wah parah guys. Ini belum seberapa guys ya. Jadi di depan sana nanti masih ada lagi jalan yang cukup ekstrim. Apalagi ini kali ini saya menggunakan motor sport ya guys, Honda CBR 150R K45R nih guys ya. Secara fungsi, secara medan, sesungguhnya motor ini adalah motor city bike ya guys ya, bukan untuk jalan-jalan off-road seperti ini. Karena sejatinya untuk jalan-jalan seperti ini guys, semestinya kita menggunakan motor-motor trail seperti KLX atau JRF 150 atau maupun dari Yamaha itu namanya WR 155 guys. Tetapi di sini kita menggunakan motor Honda CBR ini sekaligus dalam konten ini kita melakukan sebuah uji coba atau eksperimen tipis-tipis ya guys ya, untuk kita membuktikan bagaimana motor Honda CBR ini ketika kita gunakan di jalan-jalan yang bisa dikatakan off-road juga guys. Jadi dari sini juga kita bisa membuktikan sekaligus mengetes bagaimana sistem peredaman suspensi dari motor ini guys, yang katanya bahwa motor ini adalah motor dengan sistem suspensi terbaik di kelas 150 cc motorsport guys. Jadi suspensi motor ini diklaim paling bagus karena menggunakan suspensi dari produsen merek Showa begitu guys. Dan memang sejauh ini yang saya rasakan dari tadi ketika kita mulai memasuki jalan ini masih tergolong cukup nyaman guys. Jadi kita akan membuktikan sebentar di depan bahwa apakah motor ini juga masih memiliki peredaman yang bagus ketika kita akan memasuki jalan yang off-road ya guys ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, wah sebentar guys, ini licin guys ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati di sini guys, karena di sini jalannya sangat licin guys ya. Sedikit saja kita terpleset, wah itu bisa beda ceritanya guys. Ya, ini sebentar guys, ini kita masih ini di sini lumpur-lumpur ya guys. Ini licin guys. Oke, baik kita lanjutkan guys ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini ya,
Ori Manola Motovlog, bisa tekan tombol subscribe untuk bisa terus mengikuti video-video selanjutnya dari saya, karena di masa-masa waktu yang mendatang kita akan berpetualang sehingga kita masih terus menikmati jalan-jalan di medan yang lainnya lagi guys, dan akan ada banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas di sini guys, khususnya di channel ini. Oke guys, sedikit lagi saya menginformasikan bahwa jalan ini adalah jalan satu-satunya yang bisa ditempuh untuk kita menuju ke tempat wisata Tarimbang. Jadi di Tarimbang itu guys, sebuah pantai dengan ombak yang sangat unik guys. Jadi di sana itu ombaknya mencapai ketinggian 11 meter guys. Jadi itu tempat yang suatu pantai yang selalu menjadi favorit atau menjadi pilihan-pilihan terbaik. Di depan sana sebentar saya mungkin dari ketinggian ya guys ya, saya spill sedikit pantainya dari jauh ya guys, karena perjalanan kita kali ini bukan ke sana, tetapi kita mau ke tempat di suatu desa tempat saya tinggal dulu ya guys, tempat saya menikmati melewati masa kecil. Bisa menyaksikan, bisa ikut melihat bagaimana sebuah desa tempat dulu saya tinggal dan bagaimana tempat-tempat saya bermain gitu ya guys ya. Jadi karena saya ini datang dari desa guys, anak kampung nih guys ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin juga merasa bahwa kita sesama anak kampung, sesama anak desa, teman-teman bisa mengikuti channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Channel ini bisa terus berkembang lagi ke depannya. Oke guys ya, ini karena perjalanannya masih cukup jauh dan setidaknya ini sudah bisa ada gambaran ya buat kita semua bahwa untuk 20 meter ke depan jalannya masih seperti ini guys ya. Jadi ada aspal tipis-tipis, sebentar lubang, sebentar berlumpur, tapi nanti setelah itu kita akan mendapati jalan yang jalan semi-semi neraka guys ya. Jadi ini kita mulai masuk jalan yang sebenarnya. Jadi bentuknya seperti ini guys ya. Woy. Ini jalannya berlubang, ada genangan airnya. Wah, ini paling lengkap guys. Sini sudah tidak ada aspal lagi guys ya. Jadi ini benar-benar jalannya di atas tanah dan kerikil guys. Jadi buat teman-teman yang juga sesama mungkin pengguna motor Honda CBR ya, bisa nonton video ini. Kalau kalian mungkin ragu dengan motor kalian atau masih bertanya-tanya performanya, di sini kita akan bersama-sama membuktikan bagaimana performa dari motor Honda CBR 150R ini guys. Jadi ini yang tipe K45R ya guys ya, tapi dengan tipe-tipe lainnya K45A atau K45G secara umum sama aja guys, tidak ada perubahan, hanya beda desain ya guys ya. Oke guys, kita hati-hati karena jalannya begini. Ini licin guys, karena ini tanah putih ya, tanah sirtu yang disiram buat diuruk jalan ini, terus diwalas, diratakan guys. Pas jalan ini baru selesai diuruk, wah nikmatnya itu guys, bisa ngebut-ngebutan guys. Tapi kalau sudah begini, sudah kena hujan guys, jadi sudah tergerus guys ya. Ini simpang Tarimbang guys, jadi itu ada apa namanya di sana guys. Jadi kalau kita belok ke kanan itu
Itu ke arah Tarimba guys, itu tempat wisata guys ya. Nah kalau ini ada deretan warung-warung, tapi ini karena masih pagi ya guys, pada belum buka juga karena di sini dingin sekali guys, kabut guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Atau mau istirahat. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan guys ya. Kita belok kiri guys, karena kalau belok kanan itu ke pantai Tarimbang seperti yang saya ceritakan tadi guys ya. Pantai dengan gelombang yang tingginya bisa mencapai 12 meter. Oke guys, ini jalan ke rumah saya ya, rumah orang tua, rumah anak kecil guys. Jadi ini jalannya seperti ini. Ini jalan pernah bagus dulu di tahun berapa ya, tahun 94 guys. Waktu itu saya masih SD kelas 3 apa kelas 2 gitu guys. Nah sekarang anak saya sudah 2 guys. Anak yang pertama aja udah SD kelas 6. Tapi jalan ini ya masih begini-begini aja guys. Tapi ya tetap kita nikmati dan syukuri ya guys ya. Kita tetap berbesar hati walaupun kondisi jalannya seperti ini, karena bagaimanapun kita juga walaupun kita berada di ujung timur Indonesia, tetapi kita masih tetap adalah anak kandung Ibu Pertiwi guys. Oke guys, ini kita tetap berusaha untuk menikmati jalan ini ya guys. Mungkin maaf ya kalau videonya agak goyang dan mantul-mantul ya, karena tahu sendiri dari segi jalannya seperti ini, dan juga saya merekam menggunakan kamera handphone guys, jadi belum ada video stabilisernya di sini guys ya. Ini menurun ya, cukup tajam guys ini menurunnya, jadi terus turun dengan gigi 1 dengan kecepatan ya di bawah 10 km per jam guys. Jadi di sini kalau roda 4 ya, baik mobil maupun truk-truk itu sering selip di sini guys. Ini kita lagi menurun guys ya, dan ini berat, belum tekanan dari belakang guys, karena saya jalan bareng istri saya guys, jadi berboncengan guys. Oke guys, kita sudah melewati jalan turunan tadi guys ya. Sekarang masih tetap disajikan jalan dengan tanah putih guys, tanah putih. Jadi bentuknya ini memang enak untuk dipandang, tetapi kurang nikmat untuk dilewati guys. Tapi sejauh ini sampai di titik ini guys ya, saya masih menikmati juga perjalanan ini dengan motor ini, dengan bantingannya cukup smooth guys. Jadi cukup nyaman di badan, dan apa ya, kestabilannya itu masih enak guys kalau dibandingkan motor-motor lain yang saya pakai, yang juga biasa saya gunakan untuk melewati jalan ini ya guys. Tapi kan tidak mungkin lah saya mau menyebutkan merek ya guys ya. Oke, ini kita melewati jalan turunan lagi guys, menurun guys. Di sini kita harus pelan-pelan karena di sini kerikil lepas. Jadi kalau kita sampai tergelincir, wah itu urusannya repot guys. Nah di sini kerbau bisa berkubang di sini guys, karena saking bagusnya nih jalan guys. Nah di sini lagi guys, kita harus lewat mana nih guys ya? Ke kiri apa ke kanan guys? Kiri aja guys ya.
karena ini agak sedikit repot ya guys ya. Kita ikut kiri saja guys ya, karena di kanan kita tidak tahu di dalam air itu isinya apa di dalam. Dan sampai ada batu karang, wah bisa terpleset dan tergelincir gitu guys. Ini perjalanan ke sana guys ya, sampai rumah itu masih 20 km guys, masih 20 km. Jadi kita masih harus melewati jalan seperti ini 20 km ke depan, tetapi kita harus tetap menikmati, walaupun nanti di depan sana itu guys ada jalan yang putus guys. Jadi badan jalannya itu sudah terputus, sudah longsor, tapi sama warga ya, warga setempat mengakalinya dengan cara diuruk pakai bahan-bahan seadanya guys. Ada kayu, batu, tanah gitu guys ya. Oke guys, sebentar, istri saya mau turun dulu guys, karena jalannya licin guys. Oke, kita pelan-pelan guys ya, kita pelan-pelan, karena ini sempit guys, soalnya motornya firing guys ya. Jadi kita hati-hati jangan sampai firingnya itu kena di batu guys. Kalau firing kena batu, ntar guys agak selip guys ya. Oke. Ayo. Ya guys, kita lanjut. Jalan menurun guys ya, ini menurun ekstrim. Wah, ada si dog gini guys. Halo dog. Menurut kalian gimana guys jalannya ini? Apakah yang nonton video ini ada anak kampung juga, ada anak desa juga yang punya kondisi jalan serupa dengan saya guys? Bisa coret-coret lah di kolom komentar. Guys, kita harus ambil ke kanan guys, karena kalau di kiri nggak mungkin guys ya, karena jalannya penuh air guys. Ini lagi menurun guys ya, jadi kita harus ekstra hati-hati guys. Ini kalau motor trail boleh lah ini ngebut-ngebut sedikit di sini, tapi kalau motor sport begini guys, motor fairing, wah kita harus hati-hati guys, karena ini bukan medannya guys. Ban kita juga ban biasa guys, ban aspal guys, bukan bahan pacul. Ini perumahan guys, di sini rumahnya tidak banyak guys. Jadi ini model rumah orang sini ya kayak gini guys ya, tuh di sana. Jadi rumah di sini rumah panggung guys ya.
Wah, ini ayam sudah turun ke jalan. Ayam sudah turun ke jalan guys. Wah, loh. Ini karena tidak hujan beberapa hari guys, jadi air yang kita lihat di jalan ini air masih genangan dari beberapa hari yang lalu guys. Jadi kalau sampai hujannya kemarin atau hari ini itu lebih parah lagi ya guys ya. Jalannya lebih licin dan genangan air juga semakin banyak guys. Jadi ini jalan ini terkikis setiap tahun, setiap musim hujan jalan ini juga semakin terkikis guys. Semakin terkikis setiap kali musim hujan jalan ini terkikis guys. Ya guys, sini juga ini repot guys. Kita harus mempertimbangkannya. Tidak putus yang lalu guys. Jadi di sini nih jalannya putus. Di sini sudah terbongkar. Di sini sebenarnya ada dekernya guys, tapi karena sudah terbongkar jadi sama warga di sini diuruk guys pakai ya bahan-bahan seadanya yang bisa didapat di sini lah. Ada batu-batu, ada potongan kayu, pokoknya ya yang penting bisa dilewati guys. Oke guys, kita lanjutkan ya guys ya. Sedikit sih guys, tapi cukup mengganggu guys. Kalau dipaksa-paksa kan bisa aja sih, tapi ya kita jangan terlalu mengambil resiko yang terlalu besar juga ya guys. Selagi kita masih bisa kondisikan ya kita kondisikan, karena sejatinya lebih baik kita mencegah daripada mengobati yang terluka. Apakah itu tangan yang terluka, kaki yang terluka, ataupun hati yang terluka gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kalau di sini guys, ini batu gunung guys. Ini batu gunung. Jadi kalau basah-basah begini, ini basah karena embun guys. Karena ini pagi-pagi. Jadi agak licin-licin guys. Jadi ini rasanya itu bahannya itu terpental-pental guys. Kalau kami orang timur sini bilang bahan tabuhan guys. Jadi sebetulnya dia tabuhan ke kiri, sebetulnya dia tabuhan ke kanan. Jadi dia tuh, nah di sini guys, dia tabuhan ke kiri, tabuhan ke kanan. Itu seperti membuang masa lalu gitu guys. Jadi seperti masa lalu yang tidak enak, masa lalu yang pahit itu dibuang ke kiri, dibuang ke kanan, tidak dibawa serta gitu guys. Apakah itu masa lalu dengan temanmu atau mantanmu, ya pokoknya begitulah guys, tidak enak. Jadi dia dibuang ke kiri, dibuang ke kanan.
Nah, di sini guys, ini ada aspal tipis-tipis guys. Jadi aspal ini juga dia punya sejarah juga guys, dia punya cerita guys. Jadi ini di aspal sama calon anggota DPR waktu itu guys. Jalan ini guys, khusus jalan ini saja guys, di aspal sama caleg guys ya, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat. Tapi ya cuma sebatas begini ya guys, tidak bisa, tidak banyak-banyak juga, karena kalau mau dikerjakan serius ini, woi, tidak tahu berapa nih guys ya, berapa miliar ya. Ini jalannya nih dari simpang, namanya simpang Prepaha guys, sampai ke arah sana itu ada sekitar 100 kilo guys. Kira-kira kalau 100 kilometer jalan itu, kalau dikerjakan sampai hotmate itu berapa guys ya? Dasar mana guys, sama dana yang dikorupsi itu loh, yang 900 berapa itu, hampir 1000 triliun itu guys. Saya membayangkan guys, kalau uang-uang itu ya guys ya, yang dikorupsi sama pejabat-pejabat kita tuh ya, yang pintar-pintar dan baik hati itu ya, kalau di dananya itu digunakan ya guys ya untuk rehab jalan ini guys ya, wah, itu pasti jalannya bagus dan kita akan semakin bahagia tentunya. Tapi ini motor masih enak loh guys ya, kita pakai di sini. Ini mungkin karena berkat sistem peredamannya juga guys, dari suspensinya juga guys. Karena memang Honda itu terkenal suspensinya bagus guys, setahu saya gitu guys ya. Kalau ada yang punya pendapat lain ya boleh dong coret-coret atau typing di kolom komentar gitu guys ya. Wah, kalau pinggang sih tidak pegal guys, bokong juga masih aman guys ya. Cuma yang pegalnya tuh di lengan guys, pegalnya di lengan, karena kita harus menahannya, menstabilkan setirnya guys. Tapi ini juga cukup baik ya, berkat peredaman sistem suspensi upside down USD buatan Showa ya guys, yang sudah ditanamkan di motor ini. Itu sudah bawaan dari pabrikan ya guys ya. Memang tidak salah juga ya, pabrikan menanamkan suspensi yang baik buat motor ini guys. Jadi untuk di jalan mulus nyaman banget, di tikungan enak banget buat cornering, tapi di jalan off-road seperti ini juga masih tetap nyaman guys. Karena juga ergonomi dari motor ini sendiri ya, yang walaupun kata orang ya yang suka berdebat di grup-grup otomotif itu ya guys ya, sering dikatain motor ini motor bapak-bapak gitu guys ya, karena setirnya itu menggunakan setir upper yoke guys. Jadi motor ini sering dikatain motor bapak-bapak guys. Tapi ya mau gimana juga guys, faktanya saya juga ini bapak-bapak gitu guys, dan memang motor ini nyaman buat saya guys ya. Kalau buat anak muda yang masih suka nunduk-nunduk gitu ya, bisa memilih motor lain seperti GSX atau R15 series gitu guys, bisa memilih R series. Tapi kalau untuk
bapak-bapak yang masih punya jiwa muda, yang masih ingin tampil keren gitu ya, motor ini sangat-sangat saya rekomendasikan guys. Di kota lu bisa gaya, di jalan off-road begini lu masih bisa beradaptasi guys, karena sejatinya guys jalur-jalur begini nih, ini makanannya si CRF atau KLX atau WR ya, pokoknya motor-motor dengan genre trail. Tapi di sini kita menggunakan motor sport ala MotoGP ya guys ya, tapi kita boleh dong melewati jalan ini. Jadi motor saya ini guys masih standar ya guys ya, belum ada modifikasi apapun, setitik pun modifikasi tidak ada di sini guys, tidak kurang tidak lebih, masih standar guys. Bukan promosi ya guys ya, tapi memang ini kita harus berbicara kenyataan juga ya guys ya. Kalau bagus kita bilang bagus, kalau tidak tentu kita harus mengatakan tidak, gitu guys ya. Jadi dari saya ya, untuk handling dari motor CBR ini di jalan-jalan seperti ini masih bisa guys, masih cukup nyaman guys. Jadi motor begini masih bisa beradaptasi dengan struktur jalan yang ya bisa dikatakan tidak enak guys ya, jalannya off-road atau apalah istilahnya ya guys ya. Tapi yang jelas jalan ini tidak nyaman seperti jalan aspal guys. Dan karena ini adalah satu-satunya jalan guys ya untuk bisa kita akses, jadi akses ke tempat saya ya guys, ke tempat di sebuah desa di Kecamatan Tabundung guys, ini di Kabupaten Sumba Timur. Nah ini guys, wes hampir aja guys, tadi sempat terpeleset sedikit guys ya, tapi untung aja motor ini masih enak dikendalikan, jadi masih aman guys. Kalau tidak, wah udah beda guys ceritanya guys. Mungkin kita masih perlu berhenti sebentar untuk beres-beres guys. Tapi berkat sistem suspensi dan setirnya yang masih nyaman untuk di jalan seperti ini, jadi kita masih bisa melewatinya dengan aman, tentram dan damai gitu guys. Nah sekarang berubah lagi guys, ini jalannya udah kerikil-kerikil. Kalau tadi dari sana tuh jalannya batu gunung, batu putih, sekarang jalannya kerikil lepas. Kalau ini sih masih bisa lah kita berjalan dengan 30 sampai 40 km per jam guys. Tapi kalau yang di belakang tadi tidak bisa guys, karena itu batu gunung, jadi bisa melenting guys. Tapi kalau motor trail bisa guys. Kalau motor begini ya kita juga menyesuaikan ya. Kalau di sini masih bisa guys, masih bisa kita sedikit lebih cepat gitu ya. Wah, ada kambing tidur di jalan guys. Memang kalau kambing di sini ini suka tidur di jalan guys. Ini lu usir tidak bisa guys. Diusir, teriakin tidak bisa. Mereka tidak akan dengar guys. Jadi kita yang harus ngalah gitu guys ya. Kita yang harus
ambil ke pinggir biar bisa kita lewat. Ini nih guys, jadi ke depan sana jalannya masih mirip-mirip seperti ini ya teman-teman. Si ayam mau lewat. Jalannya masih mirip-mirip begini. Jadi ini batu lepas, kerikil-kerikil, tapi masih bisa kita sedikit lebih cepat. Oke guys, dikarenakan video ini sudah mencapai 30 menit lebih, jadi untuk menghemat durasi maka video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Nanti kita akan melanjutkan video ini di part 2 ya guys ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe untuk bisa terus mengikuti video-video saya selanjutnya, karena akan ada banyak sekali petualangan-petualangan kita ke depan.